Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas tentang program studi dan profesi yang cocok untuk orang tipe sensing extrovert atau tipe SE. Nah, yang dimaksud program studi adalah pendidikan, dan yang dimaksud profesi adalah pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi, barangkali apabila ada dari kalian yang merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di setting YouTube. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke materi. Dalam konsep Stephen, bidang pendidikan dan pekerjaan yang direkomendasikan untuk masing-masing tipe kepribadian genetik dibagi menjadi dua prioritas, yaitu prioritas pertama yang disimbolkan dengan tanda pagar 1 dan prioritas kedua yang disimbolkan dengan tanda pagar 2. Prioritas pertama maksudnya adalah bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini lebih cocok dan lebih disarankan bagi orang sensing extrovert dibandingkan bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua. Sehingga kalian sebagai orang sensing extrovert sangat ditekankan untuk mencapai atau mengejar bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama ini terlebih dahulu. Baru apabila prioritas pertama ini tidak tercapai, mungkin karena suatu kendala yang tidak bisa dihindari, maka kalian baru dibolehkan untuk mengambil bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua. Bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama bagi orang sensing extrovert terdiri atas 5 bidang, yaitu mulai dari bidang ekonomi, olahraga, kemiliteran, perhotelan, dan yang terakhir sejarah. Kelima bidang yang merupakan prioritas pertama ini yang direkomendasikan untuk sensing extrovert sangat direkomendasikan untuk sensing extrovert karena sesuai dengan bakat, potensi, dan kepribadian orang sensing extrovert. Jadi pada bidang ekonomi itu karena target orang sensing extrovert adalah opportunity, yaitu mendapatkan peluang, dan chemistry-nya adalah dikejar harta. Kemudian pada bidang olahraga, karena bakat orang sensing extrovert adalah fisikal atau fisik, dan kepribadiannya adalah endurance, daya tahan tubuh yang lama, fisiknya kuat. Pada bidang kemiliteran, karena sama bakat fisik yang kuat dan juga tercetak, yaitu orang sensing extrovert mudah dibentuk atau mudah dididik menjadi apapun. Pada bidang perhotelan, karena orang sensing extrovert perannya adalah sebagai frontliner atau garda depan, dan kepribadiannya adalah playful, gembira atau senang bermain. Kemudian pada bidang sejarah, karena kepribadian orang sensing extrovert itu adalah tune in order, yaitu bekerja secara urut, dan experience berdasarkan pengalaman. Baik, ini tadi adalah kelima bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas pertama bagi orang sensing extrovert. Selanjutnya, mari kita bahas kelima bidang ini secara rinci satu persatu. Bidang pertama yaitu ekonomi. Bidang ekonomi intinya adalah mempertemukan antara permintaan dengan penawaran.
orang sensing extrovert sangat mudah untuk mendapatkan peluang, menemukan peluang, sehingga cocok di bidang ekonomi ini. Di sini terdapat beberapa contoh program studi dan profesi di bidang ekonomi. Program studi ini terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan perguruan tinggi dan tingkatan SMK. Contoh program studi pada tingkat perguruan tinggi yaitu ekonomi atau nama lainnya ilmu ekonomi atau nama lainnya ekonomi pembangunan. Kemudian ada ekonomi sumber daya dan lingkungan dengan profesinya adalah ekonom. Kemudian program studi yang lain adalah administrasi bisnis atau nama lainnya administrasi niaga dengan profesinya adalah pelaku bisnis. Kemudian terdapat program studi ekonomi Islam atau nama lainnya ekonomi syariah. Kemudian ekonomi dan keuangan Islam dengan profesinya adalah ekonom. Lalu ada juga jurusan sosial ekonomi pertanian dan sosial ekonomi perikanan dengan profesinya adalah pelaku bisnis. Sedangkan untuk tingkat SMK bisa mengambil program keahlian SMK Bisnis Daring dan Pemasaran atau SMK Retail dengan profesinya adalah wiraniaga dan pramuniaga. Baik, itu tadi sedikit contoh program studi dan profesi yang direkomendasikan untuk orang sensing extrovert di bidang ekonomi. Meskipun demikian, program studi di bidang ekonomi tidak hanya terbatas pada ini. Di sini kami hanya mengambil beberapa contoh yang relevan untuk dijadikan sebagai gambaran. Baik, sekarang kita lanjut ke bidang kedua. Bidang kedua yaitu olahraga. Orang sensing extrovert cocok di bidang olahraga karena ototnya kuat dan bertenaga serta lentur. Selain itu, tenaga ototnya juga tahan lama karena menggunakan tenaga aerobik. Contoh sekolah atau pelatihan di bidang olahraga yaitu pembinaan atlet KONI, kemudian pelatnas, pelatihan nasional atau pelatda, pelatihan daerah, dan sekolah khusus olahraga atau SKO dengan profesinya adalah menjadi atlet. Kemudian untuk tingkat perguruan tinggi terdapat program studi ilmu keolahragaan dengan profesinya adalah menjadi olahragawan. Baik, sekarang kita lanjut ke bidang ketiga. Di bidang ketiga terdapat kemiliteran. Sama seperti olahraga, orang sensing extrovert cocok di bidang kemiliteran karena bakatnya adalah fisik, sehingga fisiknya kuat bertenaga. Selain itu, karena kepribadian orang sensing extrovert adalah tercetak, sehingga mereka mudah dibentuk atau dididik oleh lingkungan untuk distandarkan menjadi standar militer. Pendidikan kemiliteran contohnya adalah sekolah atau pendidikan tamtama TNI dengan profesinya adalah tentara, pangkatnya adalah prajurit. Kemudian ada sekolah bintara TNI dengan profesinya adalah tentara dan pangkatnya adalah sersan. Kemudian ada juga sekolah perwira TNI atau AKMIL atau Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, AKMIL itu Akademi Militer.
atau bisa juga ambil pendidikan pertama perwira prajurit karir dengan profesinya adalah tentara dan pangkatnya adalah letnan. Selain pendidikan militer, bisa juga mengambil pendidikan paramiliter, contohnya yaitu Tamtama Brimob dengan profesinya adalah polisi Brimob. Khusus untuk polisi, orang sensing extrovert boleh mengambil profesi polisi Brimob. Namun, orang sensing extrovert tidak disarankan untuk mengambil profesi polisi secara umum, misalnya polisi penyidik atau polisi penyelidik. Karena profesi polisi penyidik dan polisi penyelidik itu merupakan wilayah atau keunggulan orang intuiting extrovert. Orang sensing extrovert boleh mengambil profesi polisi Brimob karena polisi Brimob itu merupakan profesi paramiliter. Baik, sekarang kita lanjut ke bidang keempat. Bidang keempat yaitu perhotelan. Perhotelan di sini juga termasuk pariwisata. Orang sensing extrovert cocok di bidang perhotelan dan pariwisata karena mereka memiliki peran frontliner atau garda depan, sehingga mereka suka tampil di depan umum, misalnya bertemu customer. Untuk program studi di tingkat perguruan tinggi, contohnya yaitu program studi perhotelan, lalu manajemen perhotelan, manajemen resort dan leisure, dan administrasi perhotelan, dengan profesinya adalah hotelier, atau bisa juga menjadi resepsionis atau customer service, yang tampil di depan umum dan menghadapi customer langsung. Hotelier adalah orang yang mengelola atau menjalankan hotel. Kemudian bisa juga mengambil program studi manajemen tata boga, manajemen kuliner, manajemen patisserie, dan manajemen tata hidang. Dengan profesinya adalah restaurateur atau orang yang menjalankan restoran. Namun bukan termasuk menjadi koki atau chef. Program studi lain yang bisa diambil yaitu program studi usaha perjalanan wisata, lalu manajemen bisnis perjalanan, dan manajemen haji dan umroh, dengan profesinya adalah tour manager, atau bisa juga menjadi tour leader atau tour guide. Kemudian terdapat program studi lain yaitu pariwisata, ekowisata, dan destinasi wisata, dengan profesinya adalah travel manager atau pengelola pariwisata, tempat wisata. Lalu ada juga program studi manajemen bisnis konvensi dan event, dan program studi usaha jasa MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, dengan profesinya adalah organizer. Sedangkan untuk tingkat SMK bisa mengambil program keahlian SMK Perhotelan dan Jasa Pariwisata, dengan profesinya adalah pramutamu, pramuwisata, dan pramusaji. Itu tadi beberapa contoh program studi dan profesi di bidang perhotelan yang direkomendasikan untuk orang sensing extrovert. Selanjutnya kita ke bidang kelima atau bidang terakhir. Di bidang kelima terdapat bidang sejarah. Orang sensing extrovert cocok di bidang sejarah karena memorinya juga bagus.
ingatannya juga bagus, terutama ingatan kronologis, urutan kejadian. Untuk program studi di bidang sejarah, contohnya yaitu sejarah atau nama lainnya ilmu sejarah, kemudian sejarah peradaban Islam dengan profesinya adalah sejarawan. Program studi lainnya yaitu arkeologi, lalu arkeologi Indonesia dengan profesinya adalah menjadi arkeolog. Baik, itu tadi kita sudah membahas kelima bidang pendidikan dan pekerjaan yang direkomendasikan untuk orang sensing extrovert, yang merupakan prioritas pertama. Selanjutnya kita bahas prioritas kedua untuk orang sensing extrovert. Perlu ditekankan sekali lagi bahwasanya bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas kedua ini baru boleh diambil apabila kalian ternyata tidak bisa mendapatkan bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama. Jadi prioritas kedua ini hanya sebagai cadangan saja. Usahakan untuk mendapatkan bidang pendidikan dan pekerjaan pada prioritas pertama. Bidang pendidikan dan pekerjaan yang merupakan prioritas kedua bagi orang sensing extrovert terdiri atas 5 bidang, mulai dari bidang keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, dan yang terakhir hiburan. Di video ini saya tidak akan membahas kelima bidang ini secara rinci satu persatu. Karena sebenarnya kelima bidang ini yang merupakan prioritas kedua untuk orang sensing extrovert adalah prioritas pertama untuk orang sensing introvert. Maaf, ini harusnya sensing introvert, bukan S1. Maka apabila kalian ingin mempelajari kelima bidang ini secara mendalam, maka kalian bisa menyimak videonya di video Sensing Introvert. Baik, kita sudah membahas bidang pendidikan dan bidang pekerjaan yang merupakan prioritas pertama dan prioritas kedua yang direkomendasikan untuk orang sensing extrovert. Terima kasih telah menyimak video saya ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian membutuhkan informasi terkait tes TIFIN, misalnya lokasi tes yang paling dekat di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor saya ini. Dan apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.